Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmadika Julka dengan NIM 194 kelas ES 4B. Di sini saya akan membahas rangkuman materi dari mata kuliah Ekonomi Internasional yang disusun oleh 9 kelompok. Langsung saja yang pertama, yaitu dari materi yang pertama yaitu perdagangan antar negara menjadi motor utama ekonomi dunia, karena negara saling bertukar barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan yang tak bisa dipenuhi sendiri. Teori pertukaran menjelaskan alasan dan keuntungan dari pertukaran ini, seperti keunggulan komparatif dan absolut yang menjadi dasar kebijakan ekonomi di era globalisasi. Lanjut kelompok yang kedua, yaitu perdagangan internasional membantu negara memanfaatkan keunggulan masing-masing. Teori keunggulan komparatif Ricardo menyatakan bahwa negara tetap bisa untung meski tidak paling efisien, asalkan biaya peluangnya lebih rendah. Negara memilih spesialis dan ekspor produk unggulan meski tetap menghadapi tantangan seperti ketimpangan dan proteksionisme. Lanjut kelompok 3. Pertumbuhan ekonomi diukur dari output dan pendapatan, tapi ekonomi Islam menekankan keseimbangan material dan spiritual. Prinsip keadilan ini, distribusi merata, dan pemberdayaan sosial menjadi fokus dengan investasi dan tabungan sebagai pendorong utama pertumbuhan yang berkelanjutan. Lanjut kelompok yang keempat, yaitu perusahaan bisa membentuk kartel internasional untuk mengontrol pasar dan menerapkan diskriminasi harga demi keuntungan. Kartel dapat merugikan konsumen dan menghambat persaingan, sementara diskriminasi harga bisa menguntungkan produsen tapi juga menimbulkan ketidakadilan ekonomi. Lanjut kelompok 5, yaitu perpindahan faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal antar negara makin sering terjadi karena globalisasi. Pekerjaan mencari peluang lebih baik dan transfer teknologi mendorong inovasi di negara tujuan. Lanjut kelompok 6, yaitu perdagangan global mendorong pertumbuhan ekonomi dengan pertukaran barang atau jasa antar negara. Teori pertukaran mendasari pemahaman tentang manfaat dan efisiensi perdagangan sehingga negara dapat membuat kebijakan yang meningkatkan daya saing dan kemakmuran. Lanjut kelompok 7, perdagangan internasional memungkinkan negara mengekspor kelebihan produksi dan mengimpor kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi sendiri. Hal ini meningkatkan produktivitas, inovasi, dan lapangan kerja meski ada resiko seperti fluktuasi harga dan ketidakseimbangan perdagangan. Lanjut kelompok 8, yaitu perdagangan antar negara membutuhkan valuta asing sehingga pasar forex menjadi pusat transaksi mata uang global. Nilai tukar dipengaruhi banyak faktor dan berdampak besar pada ekspor-impor. Memahami pasar valuta asing penting untuk strategi dagang yang sukses. Lanjut kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 9. Sistem moneter internasional mengatur hubungan keuangan antar negara agar ekonomi global tetap stabil. Tantangan seperti krisis dan digitalisasi menuntut adaptasi sistem serta evaluasi peran lembaga dan teknologi dalam menjaga kestabilan ekonomi dunia. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.